Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Lagi-lagi saya kedatangan Xiaomi, tamu Xiaomi yang terkena masalah sistem destroyed. Ini MDG2 datang dalam posisi sistem error sistem. Coba kita hidupkan. Ini sistem destroyed ya, katanya seperti itu. Sudah coba di flashing namun tidak membuahkan hasil, dan ada keterangan the system has been destroyed. Ini bisa karena software, bisa juga karena hardware. Dan karena teman saya sudah maksimal di softwarenya, berarti bisa kita pastikan kita harus mencoba untuk membongkar handphone ini. Kita akan fokus di bagian eMMC-nya. Oke, ini masih segel semua, berarti bisa dipastikan handphone belum terjamah ya, belum terbongkar dengan keadaan sistem has been destroyed. Kita langsung saja ya, kita akan bongkar. Kita cek apakah handphone ini menggunakan eMMC dari Samsung ataukah SK ini, dan internal berapa kita akan coba cari tahu. Nanti kita akan hubungkan di box, tentunya pakai UV box atau bisa pakai esi cetak box. Yuk kita akan coba percepat. Jangan lupa untuk mencopot semua fleksi penghubung, dan ini kabel antena juga kita amankan. Jika dirasa semuanya sudah aman, ini ada kamera. Kita akan bongkar, fokus di bagian eMMC-nya. Ini eMMC-nya, dia menggunakan KMRH, berarti dari Samsung, dengan internal 64 dan RAM 4 GB. Jadi kita akan fokus, kita bongkar eMMC-nya, kita angkat eMMC-nya, dan kita akan coba cek pakai UV box. Setelah ini kita akan angkat eMMC-nya. Jangan lupa untuk CPU-nya kita amankan terlebih dahulu. Untuk step pengangkatan mungkin punya settingan sendiri-sendiri ya. Untuk blowernya teman-teman punya settingan tersendiri. Yang pasti terangkat gitu aja. Jangan sampai kepanasan juga, hati-hati karena kita perlu untuk membackup file-file atau partisi penting dari eMMC itu sendiri. Setelah terangkat, setelah ini kita akan coba cetak ulang kembali ya, untuk terhubung ke adapter merge dengan baik. Jadi kita perlu untuk cetak ulang, karena untuk proses pengangkatan ini pastinya kita bersihkan dulu sisa-sisa timah di PCB seperti biasa, dan kita bersihkan juga sisa-sisa timah di eMMC-nya. Baru kita cetak ulang kembali untuk terhubung ke box UV ya, dengan adapter merge supaya lebih presisi. Pastinya harus kita cetak ulang terlebih dahulu. Oke, sudah tercetak dan siap kita coba hubungkan pakai adapter merge, dan kita akan coba cek pakai UV box. Klik kanan run as administrator, kita buka eMMC toolbox-nya. Kita tunggu hingga eMMC toolbox terbuka, pastinya seperti itu, dan kita akan identify. Kita akan memastikan apakah eMMC-nya sehat atau tidak. Kita coba identify eMMC tanpa perlu saya perbarui ya UV-nya. Ini eMMC dari Samsung. Kita akan coba cek step by step apakah eMMC-nya sehat atau tidaknya. Kita klik identify eMMC.
Kita pastikan dulu untuk eMMC-nya terdeteksi dengan baik. Oke, ini 64 GB, berarti benar ya, 4/64, dan ROM-nya MIA 1, benar. User area is enable for boot, berarti ini memakai user area ya, dan extended CSD-nya 1.8. Kita akan coba cek untuk kesehatannya, health and smart report, dan ternyata ini kok masih bagus ya. Dirasa saya mungkin ini eMMC-nya nggak bermasalah. Coba kita backup terlebih dahulu untuk memastikan file-file penting sudah kita amankan. Setelah ini kita akan coba cek nantes. Mungkin saja rapotnya masih sehat, kesehatannya masih bagus, tapi nantesnya merah ya, bermasalah, bisa jadi. Jadi kita wajib untuk backup file-file pentingnya. Setelah ini kita akan cek di bagian nantes. Semoga kita tidak dapati rapot merah. Oke, bila dirasa sudah aman, ini sudah bisa kita backup untuk user areanya. Sebelumnya partisi yang penting kita backup. Untuk user area saya backup 4 GB dulu. Saya akan coba percepat, saya akan skip. Ya, sudah selesai, membutuhkan waktu 5 menit lebih ya. Kita identifikasi ulang, dan kali ini kita bisa coba nantes untuk memastikan apakah ada rapat merah di bagian atau alamat tertentu. Kita klik nantes, kita coba tengok, tidak ada yang merah, ini masih hijau semua. Padahal health smart report juga masih bagus, berarti mungkin memang eMMC-nya masih bagus saya rasa. Tapi tidak mengapa, kita erase saja. Kita erase total ya, bot 1, bot 2, dan user areanya kita hapus. Kita eMMC factory reset juga supaya benar-benar bersih. Oke, sudah selesai. Kita identifikasi ulang. Saya coba pastikan dulu memang nantesnya memang bermasalah atau tidakkah, karena ini benar-benar sudah bersih ya, dan tidak ada laporan error sama sekali. Extended CSD 1.8, device is not boot enable default. Coba saya nantes kembali, dan tidak saya dapati rapot merah. Health and smart report juga masih bagus. Ini tanda tanya, ini kemungkinan memang eMMC-nya tidak bermasalah. Oke, kita akan coba pasang kembali eMMC-nya. Kita akan coba masukkan firmware yang sudah saya sertakan di deskripsi ya. Ini untuk pemasangan eMMC yang baru juga bisa tanpa single CPU. Saya sertakan 2 file. Jadi kalau yang ini tidak tested, bisa download ke server kedua dengan 2 file yang berbeda ya. Bisa kita langsung masukkan juga untuk mengembalikan handphone yang break, pastinya seperti itu. Kita tinggal pasang kosongan saja. Jadi stepnya hanya tinggal pasang kosongan dan memasukkan firmware yang sudah saya sertakan di deskripsi. Oke, kita tutup. Kita akan pasang eMMC dari Samsung KM-RH bawaan dari MIA 1 itu sendiri, dan mungkin memang bisa saya pastikan tidak ada masalah ini seharusnya eMMC-nya. Namun entah mengapa kok sistem destroyed ya, sistem error. Jadi kita wajib untuk flash ulang saja. Kita coba flash ulang menggunakan firmware bawaan. Firmware dari saya sendiri ya, yang sudah saya coba tested. Kita akan masukkan ke MIA 1 yang error sistem ini. Oke, kita pasang eMMC-nya. Oke, sudah terpasang. Setelah ini kita dinginkan dan kita coba flashing ulang kembali, pastinya seperti itu dengan firmware yang sudah saya sertakan di deskripsi. Jadi ini firmware untuk handphone yang terkena eMMC-nya bisa, atau firmware untuk handphone yang break di MIA 1 ini juga bisa. Oke, kita pastikan kita koneksikan ke PC. Ini kabel Type-C ya. Saya gunakan adapter untuk penghubung. Seharusnya terdeteksi 9008 tanpa firmware atau tanpa test point, karena memang benar-benar eMMC-nya kosong.
Namun di sini tidak terdeteksi 9008. Ini malah ada keterangan error ya. Coba saya masukkan ulang kembali kabelnya, mungkin karena pakai adapter mungkin. Saya akan coba lepaskan baterai, kita hubungkan kembali, kita coba tancapkan ulang. Dan di sini saya tanpa kabel yang beradapter ya. Jadi langsung kabel original Type C 9008 sudah terdeteksi. Ini uncheck reboot after flash. Oke, berarti kita tidak perlu reboot ulang ya. Kalau memang sudah bisa kita flashing. Kita buka UV Android Toolbox-nya. Kita akan tunggu hingga UV Android Toolbox-nya terbuka. Masuk ke tab Qualcomm. Tanpa saya perbarui dulu untuk UV-nya, kita masuk ke tab Qualcomm. Untuk brand Xiaomi dan model Mi A1. Pastinya kita akan coba flashing dulu menggunakan firmware yang sudah saya sertakan di deskripsi. Semoga teman-teman bisa menikmati ya. Nanti kalau ada Mi A1 yang break atau sistem destroyed seperti ini, bisa teman-teman pulihkan dengan menggunakan firmware yang sudah saya sertakan. Oke, saya akan coba flashing. Ini kita buka untuk firmware-nya. Seperti biasa untuk proses flashing-nya tidak ada yang berbeda dengan tipe Qualcomm yang lain. Kita masukkan raw program dan patch-nya. Seperti itu. Sudah bisa kita flashing ya. Reboot after flash tidak kita checklist. Kita lanjut ke proses flashing. Oke, ada keterangan nanti email akan hilang ya. Tidak masalah, kita terjang saja. Semoga saja proses flashingnya berhasil dan ternyata file ya gagal. Padahal handphone sudah terdeteksi di 9008 namun tidak mau di flash. Kita coba hubungkan kembali apakah masih terdeteksi dengan baik. Ini ada keterangan unknown ya, error lagi untuk USB nya. Ini kenapa seperti itu, padahal kabel sudah saya gunakan original, sudah bisa kita pastikan untuk drivernya juga tidak ada masalah. Tadi di awal sudah terdeteksi 9008 namun saat ini malah error dan tidak terdeteksi kembali. Jadi mungkin ini kerusakannya bisa jadi karena tidak terkoneksi dengan baik ya di PC. Coba saya paksa ke test point ya, masuk ke test point EDL. Ada keterangan unknown lagi, berarti memang ini ada permasalahan di bagian konektor ya. Masih banyak jalan menuju nota. Kita akan coba bongkar saja eMMC-nya. A few moments later. Dan karena saya sendiri belum tahu permasalahan di mana, berarti kita wajib untuk flashing menggunakan UV eMMC Toolbox langsung ke eMMC-nya tanpa perantara booting menggunakan CPU ya, atau kita masuk ke EDL mode. Jadi kita langsung isikan file atau firmware yang sudah saya sertakan ke eMMC tanpa proses flashing EDL mode atau terkoneksi dengan CPU. Kita langsung bypass saja ke eMMC-nya. Karena mungkin bisa kita pastikan di sini eMMC-nya juga sehat. Namun kita flashing gagal berulang kali, kabel juga saya pastikan tidak ada masalah. Di sini eMMC juga benar-benar sehat, kesehatan masih bagus, nantes juga tidak ada masalah. Kita akan coba flash menggunakan factory image ini ya, tanpa proses flashing terkoneksi ke PC. Karena bisa kita pastikan tadi gagal pakai kabel USB. Kita langsung masuk ke Qualcomm ini, raw programnya seperti biasa kita masukkan raw program dan patch sama seperti proses flashing, namun ini langsung bypass ke eMMC-nya. Jadi flashing tanpa menggunakan metode EDL ya, atau tertancap ke handphone menggunakan kabel USB. Karena saya sudah berulang kali kita coba, nah tadi tidak membuahkan hasil.
Oke, kita akan coba lanjut proses flashing langsung pakai firmware dari deskripsi. Semoga saja tidak ada error. Karena permasalahan di sini mungkin tidak terdeteksinya handphonenya di komputer tanpa gunakan adapter kabel, juga tidak ada respon apapun. Jadi kita wajib untuk flashing langsung ke eMMC nya, dan file-file penting ini sekalian kita masukkan ya. Jadi file-file yang sudah kita backup tadi di user part ini kita masukkan satu persatu di kolom yang sudah wajib kita isikan, file-file yang sudah kita backup tadi sebelum proses eMMC kita hapus. Karena pasti nanti kalau handphone sudah hidup kita tidak bisa restore ulang. Ya karena apa? Karena kabelnya juga tidak terdeteksi dengan baik di komputernya. Mungkin permasalahan sistem destroyed ini dikarenakan koneksi yang tidak terhubung dengan baik. Karena mungkin ada pembaruan atau flash menggunakan metode EDL langsung dan terhenti. Mungkin seperti itu menyebabkan sistem destroyed ya. Jadi bisa saya asumsikan di sini untuk sistem destroyed itu karena software dan karena hardware. Software karena tidak bisa terhubung dengan baik, dan hardwarenya harus mengganti konektornya mungkin. Jadi dua kasus ini ya, bisa software bisa hardware untuk sistem destroyed ini. Sudah masuk, ini masih encrypt. Masih encrypt berarti belum kita factory reset. Ini file-filenya juga sudah kita pulihkan ya. Kita akan factory reset dulu untuk membuka encryptnya ya, biar internalnya terdeteksi dengan baik. Karena tadi di awal kita identify user area enable for bot. Jadi mungkin kalau Qualcomm itu memang ada yang tidak tanpa booting, ada juga yang bot menggunakan user area enable for bot ya, langsung di user areanya. Oke, factory reset sudah kita lakukan dan ini tidak encrypt ya, sudah terdeteksi internalnya. User area juga sudah terdeteksi dengan bagus untuk bootingnya. Ini masih menggunakan KMRH atau eMMC bawaan dari Mi A1 yang destroyed itu sendiri. Tidak lupa kita hapus FRP nya agar tidak ribet ya. Clear FRP log sudah selesai. Setelah ini tinggal kita pasang. Jadi sudah bisa kita pastikan tadi untuk firmware sudah masuk, user area is enable for boot, berarti sudah bisa untuk booting normal ya. Seharusnya seperti itu untuk bootingnya di user area. Ini KMRH sudah terpasang. Kita akan coba pasang langsung ini dengan user partisi juga sudah kita sertakan di eMMC nya itu. Sudah kita tulis semuanya, tinggal kita pasang dan semoga saja tidak ada masalah. Sudah terpasang dengan baik. Setelah ini berarti kita bersihkan ya, kita bersihkan dan kita dinginkan, lalu siap kita coba hidupkan ya. Semoga saja tidak ada masalah dengan user partisi yang sudah kita backup dan kita tulis ulang. Terus user area enable for boot tadi poin-poinnya seperti itu sudah siap kita langsung pasang. Karena setelah ini kalau ada masalah di bagian software kita agak lumayan susah, tidak ada koneksi ke PC karena dipastikan portnya bermasalah ya. Kita hidupkan, semoga saja sudah tidak ada keterangan sistem destroyed. Oke, alhamdulillah ini loading Mi sudah aman. Berarti memang saya bisa mengambil kesimpulan, ini mantap, handphonenya sudah loading. Kita tunggu hingga masuk ke menu. Kita bisa ambil kesimpulan mungkin sistem destroyed ini karena proses flashingnya terhenti disebabkan tidak terkoneksi dengan baik di PC ya, mungkin seperti itu.
Bisa kita lewati ya sambungan internetnya, karena kabelnya juga belum saya pasang dengan baik juga. Kita bisa lompati ini untuk flashing, lewati untuk wifi, lewati semuanya. Bisa tidak kita pakai pola, tunggu sebentar hingga masuk ke menu. Oke, alhamdulillah. Kita wajib untuk cek di bagian IMEI versi pita basis, tentunya seperti itu. Ini Mi L1 sudah terdeteksi dengan baik, IMEI-nya juga sudah masuk aman. Ini titik aman kedua sudah kita terjang, berarti tidak ada masalah. Untuk versi pita basis berada di mana, ini lokasinya, nomor bentukan sudah terdeteksi dengan baik. Di mana ini letak versi pita basis? Mungkin tidak usah pakai versi pita basis, karena untuk IMEI juga sudah masuk ke nomor bentukan tadi. Mungkin kita cek di bintang pagar 06 pagar untuk memastikan IMEI-nya sudah terdeteksi dan serial number juga sudah aman. Mungkin setelah ini saya akan coba tanpa dubbing ya, karena untuk versi pita basis tidak saya temukan ini di mana lokasinya. A few moments later. Seharusnya bisa kita gantikan pakai IMMC LTMC atau IMMC yang lain ya. Namun karena saya pastikan ini IMMC-nya memang masih sehat, jadi untuk sistem destroyed bukan selamanya IMMC ya. Namun karena ini kemungkinan besar tidak bisa di flash, jadi mungkin yang sebelumnya coba flashing namun berhenti di tengah jalan dan jadinya sistem korup ya, sistem destroyed. Bisa kita pulihkan lagi, kita langsung flashing menggunakan UV box langsung ke IMMC nya. Dan tadi ini mau ngecek apa ini, kita cek jaringan, ini sudah LTE. Untuk kartunya Tri ya, untuk kartunya Tri kita coba cek kartu Tri, ceknya gimana tuh ini. Oh, ini udah ada SMS masuk. Kita coba lakukan panggilan. Ya, durasi sudah muncul. Putri, cukup nelpon 1 kali ke semua. Mantap. Apalagi yang harus kita cek? Sudah semuanya ya, ini LTE sudah masuk. Kamera belum saya kasih kamera, memang ini fokus ke sistem destroyed ya, sistem rusak tadi. Cara pengerjaannya seperti tadi. Kita akan coba cek bagian charger karena sebelumnya memang tidak terhubung ke PC. Coba saya hubungkan lagi. Ya, terisi ya ternyata, namun tidak bisa terkoneksi PC. Jadi yang dapat masalah setelah ini agak susah, karena nggak ada jalan lain kecuali kalau ganti konektor full set di bagian UI board bawah tadi, atau kalau enggak langsung flash ke IMMC seperti tadi itu ya. Ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Banyak jalan menuju nota pastinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bangun channel Merapi Flasher bersama-sama ya. Untuk masukan, komen, apa lagi? Sudah gitu dulu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.